Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Iko Rahmat Ilahi, NIP 2001 06 08 2023 10 1003, Jabatan Pengelola Administrasi Keuangan, Gelombang 7, Angkatan 48, Kelompok 2. Jabatan SK CPNS saya, Pengawas Sarana dan Prasarana Kenavigasian, Jabatan Surat Tugas Pengelola Administrasi Keuangan, dan tim SMRT atau biasa disebut juga dengan Social Media Response Team. Tupoksi saya yang pertama, melakukan pencatatan data kepegawaian secara elektronik dan manual untuk pembayaran gaji, uang makan, tunjangan keselamatan pelayaran, uang duka, uang lembur. Yang kedua, memproses permintaan pembayaran belanja pegawai. Yang ketiga, membuat surat perintah perjalanan dinas (SPPD). Yang keempat, menginput realisasi anggaran ke dalam aplikasi e-monitoring dan reporting Kementerian Perhubungan. Yang kelima, mengantarkan SPM dan mengambil SP2D ke KPPN. Yang keenam, melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Yang ketujuh, melaksanakan evaluasi kegiatan pengelolaan keuangan. Yang kedelapan, menyusun laporan kegiatan keuangan secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Yang kesembilan, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. Hak-hak yang dimiliki, yang pertama ini ada hak atas gaji dan tunjangan. Yang kedua, hak atas cuti. Yang ketiga, hak atas pengembangan karir. Yang keempat, hak atas jaminan sosial dan pensiun. Yang kelima, hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang keenam, hak atas tunjangan kesejahteraan. Yang ketujuh, hak atas penghargaan. Yang delapan, hak atas keterlibatan dalam keputusan. Kewajiban yang harus saya lakukan, yang pertama, melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik, tanggung jawab dalam pekerjaan, kepatuhan terhadap aturan. Yang kedua, menjaga integritas dan profesionalisme. Yang ketiga, melayani masyarakat dengan baik. Yang keempat, mematuhi hukum dan peraturan. Yang kelima, menjaga kerahasiaan informasi. Yang keenam, mengembangkan diri dan kompetensi. Yang ketujuh, menghindari konflik kepentingan. Yang kedelapan, menjaga kebersihan dan kesehatan kerja. Yang kesembilan, pelaporan dan transparansi. Yang 10, berperan aktif dalam pembangunan. Penggambaran diri dalam 4 pilar digital. Yang pertama, digital skill, yaitu keterampilan digital. Sebagai ASN yang berkomitmen pada keterampilan digital, saya selalu belajar mengenai teknologi dan perkembangan zaman seperti penggunaan AI, penggunaan perangkat lunak, dan terus belajar mengenai keterampilan digital agar membuat pekerjaan menjadi lebih efisien. Yang kedua ada digital culture, penerapan dan pembudayaan penggunaan teknologi digital dalam lingkungan kerja untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan publik, seperti mendorong pemanfaatan teknologi kolaborasi, menggunakan aplikasi seperti Microsoft Teams, Google Meet, Zoom untuk berkomunikasi dan bekerja sama secara efektif. Yang ketiga itu digital ethic, prinsip-prinsip etika yang harus diikuti ketika menggunakan teknologi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, seperti menggunakan data hanya untuk tujuan yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak menyebarluaskan informasi pribadi atau rahasia tanpa izin. Yang keempat itu adalah digital safety, langkah-langkah dan praktik yang harus diikuti untuk melindungi data, sistem, dan informasi dari ancaman digital, serta memastikan keamanan dalam penggunaan teknologi informasi. Seperti saya memastikan setiap tindakan dan keputusan yang diambil berlandaskan pada transparansi, privasi, dan keamanan data.
Cara menjalankan peran menjadi ASN profesional dalam mewujudkan smart governance. Yang pertama, yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saya untuk terus mengikuti pelatihan dan pengembangan keterampilan di bidang teknologi, informasi, dan juga komunikasi. Yang kedua selanjutnya itu menerapkan atau implementasikan digital skill yang saya miliki menggunakan Microsoft Word atau Google Docs untuk menyusun laporan, surat resmi, dan dokumen lainnya. Yang ketiga itu kolaborasi dan sinergi, menggunakan alat kolaborasi online untuk bekerja sama secara efektif dengan rekan kerja dan instansi. Yang keempat, menerapkan good governance, menggunakan media sosial kantor untuk mempublikasikan informasi dan laporan kegiatan secara berkala. Yang kelima, persiapan menjelang Purna Bakti, membagikan ilmu-ilmu yang dimiliki kepada para penerus agar ilmu yang saya miliki nantinya bermanfaat kepada orang-orang dan tetap memberikan dampak positif pada pekerjaan hingga waktu masa Purna Bakti itu datang. Karena ilmu yang bagus, ilmu yang baik adalah ilmu yang diajarkan atau bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Iko Rahmat Ilahi. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.